Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iman dan kawan-kawan semuanya. Di sini saya Dimas Putra Herlambang dan rekan saya Wilda Sabrina akan menjelaskan, mempresentasikan apa yang telah kami review dari dua artikel, di mana artikel pertama diteliti oleh Kalunki et al. Pada tahun 2011 yang berjudul Impact of Enterprise Resource Planning System on Management Control System and Firm Performance yang akan diterangkan oleh Mbak Wilda Sabrina. Dan artikel yang kedua yang ditulis oleh David Bedford pada tahun 2015 yang berjudul Management Control System Across Different Modes of Innovation, Implication for Firm Performance, yang akan saya jelaskan setelah ini. Baik, yang pertama sebelum memasuki inti dari penelitian ini, di mana David Bedford memiliki motivasi dalam melakukan penelitian ini, di mana dalam penelitian sebelumnya, pengujian hanya berfokus pada variasi pengembangan inovasi daripada karakteristik inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, masih belum ada kejelasan apakah pola pengendalian yang sama juga menghasilkan efektivitas melalui berbagai tipe inovasi yang ada, dan juga bagaimana manajemen kontrol sistem itu digunakan ketika mengaplikasikan inovasi yang beragam. Dan juga yang melatar belakangi penelitian ini, eh, pertanyaan yang melatar belakanginya adalah apakah ada pengaruh baik secara individu maupun secara komplementer dari adanya control levers terhadap kinerja ditinjau dari berbagai tipe inovasi. Baik, selanjutnya teori yang mendasari penelitian Bedford kali ini ada 4. Yang pertama diagnostic control system, lalu ada interactive control system, boundary control system, dan juga belief control system. Di mana diagnostic control system ini atau sistem kontrol diagnostik dianggap sebagai tuas kontrol negatif karena akan menarik perhatian manajerial terhadap varian yang tidak menguntungkan dan potensi kesalahan yang dibuat itu dalam penerapan strategi yang dimaksudkan. Dan juga terdapat dua konteks dalam sistem kontrol diagnostik ini adalah exploitation and exploration, di mana konteks eksploitasi itu prevensi manajerial tidak stabil. Sistem diagnostik hanya menemukan hasil yang diinginkan, bukan prosedur yang harus diikuti. Sedangkan konteks dari eksplorasi itu mengarahkan perhatian organisasi untuk meminimalkan penyimpangan kinerja. Teori yang kedua adalah interactive control system. Sistem kontrol interaktif itu di mana sistem informasi formal yang tertanam dalam pola komunikasi yang sering dan intens yang berpusat pada peluang yang muncul dan ketidakpastian strategis menurut yang dikemukakan oleh Simons pada tahun 1995. Teori yang ketiga adalah boundary control system atau sistem kontrol batas, di mana boundary control system ini menjelaskan mengenai domain yang diterima dalam aktivitas organisasi menurut Simon pada tahun 1995, di mana mekanisme formal yang digunakan itu untuk menggambarkan domain yang dapat diterima dari aktivitas organisasi. Teori yang terakhir adalah belief control system. Sistem kontrol kepercayaan menurut Simon pada tahun 1995, halaman 34, di mana suatu set yang disajikan eksplisit mengenai definisi organisasi dan digunakan untuk memperkuat nilai dasar, tujuan, dan juga arah dari organisasi.
Hipotesis dalam penelitian Bedford kali ini, ada 10 hipotesis, di mana yang pertama hipotesisnya adalah, emphasis of diagnostic control system has a positive association with performance for exploitative, innovation firms. Hipotesis yang kedua adalah emphasis of interactive control system has a positive association with performance for exploratory, innovation firms. Yang ketiga, emphasis on boundary control system has a positive association with performance for exploitative, innovation firms. Proses yang keempat adalah emphasis on belief control system has a positive association with performance for exploratory innovation firms. Lalu hipotesis selanjutnya yang kelima, for exploitative innovation firms, the use of diagnostic or boundary control system has a more positive association with performance the higher, the emphasis on boundary or diagnostic control system. Hipotesis yang keenam adalah, for exploratory innovation firms, the use of interactive belief control system has a more positive association with performance the higher the emphasis, on belief interactive control system. Hipotesis yang selanjutnya yang ketujuh, the simultaneous of use of diagnostic and interactive control system has a positive association with performance for ambidextrous firms. Hipotesis yang kedelapan adalah the simultaneous use of boundary and belief control system has a positive association with performance for ambidextrous firms. Hipotesis yang kesembilan adalah an imbalance between the use of interactive and diagnostic control system has a negative, association with performance for ambidextrous firms. Hipotesis yang terakhir yang ke-10 adalah an imbalance between the use of belief and boundary control system has a negative association with performance for ambidextrous firms. Lalu selanjutnya, desain penelitian, pada penelitian Bedford adalah yang pertama, desainnya, di mana desain penelitian ini menggunakan analisis klaster 2 tahap, menggunakan ANOVA dan juga hasil, perbandingan berganda Turkey post hoc, di mana analisis klaster 2 tahap ini, eee, teknik yang tepat dalam penelitian ini, karena mencoba untuk menemukan kelompok yang saling, eksklusif dalam suatu populasi yang memiliki atribut yang sama. Data collection, di mana, pengumpulan data pada penelitian ini itu melalui kuesioner cross-seksional, yang dikirim ke salah satu anggota tim manajemen puncak dari masing-masing perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, ada independen dan independen, di mana independennya menggunakan 4 variabel, yaitu measurement of diagnostic, atau, sebutannya DIAC dalam penelitian ini, interactive control levers dengan sebutan IN, lalu ada boundary system dengan istilahnya dalam penelitian ini adalah bound, dan juga belief system dengan istilahnya belief, dan juga variable dependent menggunakan, firm performance atau nilai kinerja perusahaan, mohon maaf, dengan, penyebutan, istilah PERF pada penelitian ini. Pertama, variable independent, measurement of diagnostic, dan juga, interactive control levers itu, dinilai dalam, melalui manajemen puncak, menggunakan anggaran dan sistem pengukuran kinerja atau PMS.
Sedangkan, untuk boundary system itu menggunakan sistem kepercayaan dan juga pada belief system, didasarkan pada model pengukuran yang formatif. Sedangkan pada variable dependent-nya atau, kinerja perusahaan diukur melalui instrumen subjektif, di mana menggunakan 5 item berdasarkan model pengukuran reflektif dinilai. Ada kinerja keuangan, pertumbuhan penjualan di pasar baru dan yang sudah ada, lalu ada pangsa pasar dan juga kinerja keseluruhan perusahaan. Hasil penelitian, Bedford, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitasnya itu tergantung pada mode inovasi tertentu yang dilakukan oleh, perusahaan. Jadi penekanan pada penggunaan kontrol interaktif dikaitkan dengan peningkatan kinerja untuk perusahaan yang terlibat dalam inovasi, eksplorasi, tetapi tidak untuk eksploitasi. Menunjuk Menunjukkan bahwa penggunaan kontrol akuntansi yang lebih pasif dan konvensional itu memiliki peran positif untuk inovasi. Lalu hasil yang kedua, penggunaan kontrol akuntansi yang lebih pasif dan konvensional itu memiliki peran positif untuk inovasi. Jadi penelitian ini itu menunjukkan bahwa penggunaan kontrol, diagnostik itu penting untuk kinerja di perusahaan yang ingin mengeksploitasi pasar dan juga kemampuan teknologi yang, ada. Kesimpulan dan, penelitian di masa depan, di mana simpulan pada, penelitian ini adalah, eee, dapat, hasil mengatasi kesenjangan ini dengan menyelidiki bagaimana manajemen kontrol sistem itu digunakan oleh manajemen puncak di perusahaan yang mengejar salah satu atau keduanya eksplorasi dan juga eksploitasi. Lalu untuk penelitian di masa depan, dapat memeriksa bagaimana sistem pengendalian manajemen atau MCS itu terlibat dalam, pergeseran antara mode inovasi dan inovasi eksploitatif dan juga eksplorasi. Dan juga dapat menganalisis bagaimana atribut individu dan perusahaan yang berbeda itu terkait dalam memahami secara lebih spesifik pengaruh sistem pengendalian manajemen atau MCS, pada kemampuan organisasi dan juga hasil kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kami terkait dengan artikel, Kalunki et al. Pada tahun 2011 dan juga artikel Bedford pada tahun 2015. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.